Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah atas segala puji hanya bagi Allah yang telah mengirimkan rahmatnya, kasih sayangnya. Hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita senantiasa mensyukurinya, menjadikannya sebagai modal bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi saat-saat istimewa, di waktu sholat, ketika turun hujan, waktu yang paling istijabah, yang mustajab, doa yang paling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diantaranya ketika kita turun hujan. Kita bertepatan lagi ketika kita sedang sholat, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Posisi sujud inilah posisi di mana doa manusia paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan turunnya hujan. Berarti berlipat-lipat kenikmatan kita, anugerah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menggunakannya sebagai modal bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umat manusia ini kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang benar, jalan yang hak, tidak ada kebengkokan di dalamnya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengikuti sunnahnya, mencontoh perilaku beliau, mentauladani akhlaknya, melestarikan, menjaga sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah, sirah atau perjalanan hidup dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai kita di pembahasan sebelumnya terakhir adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah diangkat menjadi khalifah. Maka kita akan membahas setelah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah. Kalau kita kenal Khulafaur Rasyidun, khalifah jamaknya khulafa Ar-Rasyidun, yang rasyid, yang lurus, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya khalifah yang berhak mendapat gelar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalafah itu artinya menggantikan atau datang setelahnya, karena beliau adalah manusia, pemimpin yang menggantikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat untuk memimpin umat Islam. Hal yang perlu kita perhatikan atau salah satu pokok penting dari kepemimpinan beliau radhiyallahu an Abu Bakar As-Siddiq adalah konsistensinya, istiqomahnya, menjaga, melestarikan, melanjutkan
apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prestasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat luar biasa. Kalau ahli sejarah itu ada yang menghitung, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu selama perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, berarti sekitar 23 tahun lebih atau 23 tahunan. Selama itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu berhasil mengkader 2000 pemimpin yang siap untuk diamanai tugas memimpin di bidangnya masing-masing. Ada yang memimpin di bidang keilmuan, ada yang memimpin pasukan, ada yang memimpin di bidang ekonomi, ada di bidang pendidikan, dan segala sisi kehidupan. Nah, salah satu prestasi yang bisa dicapai yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang pemimpin pasukan perang. Ini di tahun ke-11 kenabian. Berarti ini menjelang Nabi wafat. Ada yang mengatakan pengangkatan ini yang akan kita bahas, pengangkatan Usamah bin Zaid. Zaid ini siapa? Zaid bin Harisah, yang dulu budaknya Khadijah, dihadiahkan kepada Nabi SAW, kemudian dimerdekakan, bahkan dianggap sebagai anaknya. Karena Nabi SAW tidak punya anak laki-laki yang sampai dewasa hidupnya. Maka Zaid ini seakan-akan menjadi anak Nabi SAW. Tetapi Al-Quran menghapus tabani, adopsi di dalam Al-Quran, anak angkat. Maka anak dari Zaid ini menjadi kesayangan Nabi SAW, yaitu Usamah bin Zaid. Nah, di tahun ke-11 Hijriah, Nabi mengirim pasukan yang dikirim ke Mu'tah, ke Romawi, dan yang diangkat sebagai pasukan adalah Usamah bin Zaid. Karena pada tahun ke-8 Hijriah, berarti setelah Fathu Makkah, Nabi SAW pernah mengirim pasukan juga ke Mu'tah. Dan di situ 3 panglimanya atau 3 pembawa royahnya, pembawa panji-panji Islam, syahid, mati syahid 3-3-nya. Di antaranya adalah Zaid bin Harisah. Maka Usamah ini ditugaskan oleh Nabi untuk menyusuri jejak ayahnya ketika berperang, dan dia dijadikan pemimpin. Umurnya ketika itu, kalau di sini dikatakan umurnya mungkin sekitar 20 tahun atau kurang. Bahkan dalam pendapat yang lain umurnya masih 18 tahun. Seorang pemuda yang umurnya belum genap 20 tahun atau masih 20 tahun sudah diserai tugas yang sangat besar, diamanai tanggung jawab yang besar untuk memimpin pasukan yang anggotanya itu para kibaru sahabat yang senior. Umar bin Khattab di situ ada. Kemudian Khalid bin Walid ada. Dan dia sebagai pemimpin di situ, padahal usianya masih muda, 20 tahun. Nah, ada yang mengatakan atau dalam riwayat ini disebutkan, jadi Nabi SAW menyiapkan pasukan dan mempersiapkan pasukan siapa? Usamah bin Zaid ini 3 hari menjelang beliau wafat. 3 hari menjelang beliau wafat. Nabi SAW wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Maka berarti tanggal 9-nya itu pasukan ini sudah disiapkan, sudah mau berangkat. Bahkan
disebutkan sudah berangkat. Pasukan yang sangat besar jumlahnya. Penunjukannya sejak di bulan Safar sebelum Rabiul Awal. Penunjukannya, pemberangkatannya 3 hari menjelang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka ketika Nabi wafat di tanggal 12 Rabiul Awal, nah pasukan ini belum jauh, maka disusul oleh sahabat yang lain. Berhenti dulu, balik lagi. Karena apa? Nabi SAW wafat. Maka mereka mempersiapkan pengurusan jenazah Nabi SAW, memilih pemimpin, yaitu pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah begitu Usamah bin Zaid ini tertunda keberangkatannya, kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Maka tugas besar yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah melanjutkan yang sudah dimulai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar menetapkan Usamah bin Zaid ini untuk tetap menjadi pemimpin dari pasukan yang dikirim untuk perang menghadapi Romawi. Nah, setelah Rasulullah wafat, ini para sahabat, bahkan Umar bin Khattab ini menjadi juru bicaranya dari para sahabat-sahabat yang lain yang berani berbicara kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat itu menilai nggak layak, nggak pantas siapa Usamah bin Zaid ini memimpin pasukan, karena yang menjadi anggotanya, anak buahnya adalah sahabat-sahabat yang senior, yang kibar. Tapi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan mereka itu mengatakan, wahai Abu Bakar, batalkan saja atau tundalah pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid ini. Gak usah buru-buru. Tetapi siapa? Abu Bakar As-Siddiq tetap dengan keputusan yang dia ambil. Dia melanjutkan apa yang sudah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjuk Usamah bin Zaid memimpin pasukan untuk berangkat memerangi orang Romawi. Dan yang menjadi pelajaran lagi, ketika sudah mau diberangkatkan, inspeksi oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahkan siapa Usamah itu naik kendaraan, naik kuda. Abu Bakar itu berjalan di bawah, tidak naik kendaraan, tidak naik kuda, menggandeng atau menuntun kudanya Usamah ini, menginspeksi pasukan. Dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah justru dia yang minta izin, karena dia butuh seseorang yang mendampingi dia memimpin di Madinah. Karena yang berangkat ini pasukan banyak sekali, ribuan. Maka dia meminta izin, wahai Usamah, aku butuh tenaga, butuh seseorang yang bisa menasehatiku, bisa aku ajak diskusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Dan dia adalah Umar bin Khattab. Dia sudah ditunjuk oleh Nabi untuk mengikuti pasukanmu, diberangkatkan menjadi anggotamu. Sekarang aku minta izin, dispensasi. Nah, seorang khalifah, seorang presiden meminta izin kepada panglima perangnya untuk mengambil salah satu anggotanya untuk tetap berada tinggal di Madinah untuk menjadi partnernya dalam mengemban tugas sebagai pemimpin umat Islam. Maka oleh Usamah diizinkan. Maka Umar bin Khattab tidak jadi mengikuti pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, karena diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi penasehatnya di Madinah. Ada yang mengatakan jumlah pasukannya sampai 3 ribuan.
memimpin pasukan sejumlah yang besar seperti itu, jangan jarak tempuh yang jauh, memerangi Romawi. Nah, ini dari sini kita mendapat pelajaran bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini, walaupun dulu ketika masih ada Nabi SAW, terkenal lemah lembut, terkenal penyantun, terkenal orangnya halus, beda dengan Umar yang tegas, yang bisa keras terhadap orang lain atau orang yang kafir. Maka Abu Bakar ketika ditinggal Nabi, keputusannya juga tegas. Keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Keputusannya konsisten untuk mengikuti apa yang sudah telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran bahwa seorang pemimpin itu harus tegas, harus punya pendirian. Walaupun para sahabat yang lain punya pendapat, punya nasihat yang ingin menunda atau menjadikan Usama ini bukan sebagai pemimpinnya, maka Abu Bakar As-Siddiq tetap mengirim pasukan ini dengan pemimpinnya adalah Usama bin Zaid. Ini pekerjaan besar pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat itu mengatakan atau berpendapat, kalau kita mengirim pasukan sebesar ini, maka kita akan kekurangan tenaga di Madinah sendiri. Padahal Madinah menghadapi orang-orang yang murtad, yang kafir. Ini persoalan berikutnya yang akan kita bahas. Tapi ternyata pilihan Abu Bakar As-Siddiq ini benar. Ketika pasukan Usama ini dikirim, kemudian mampu membawa kemenangan memerangi orang-orang Romawi, maka Islam, daulah Islam, tentara Islam kembali mendapatkan pengaruhnya, kehormatannya, ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab yang di sekitarnya, bangsa Arab yang di sekitar Madinah. Berarti pertama tugas besar yang dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah adalah mengirim pasukan Usama bin Zaid untuk berperang melawan Romawi dan membawa kemenangan. Nah, ini yang agak panjang kita bicarakan selanjutnya adalah peperangan dengan orang-orang yang murtad. Ini persoalan yang mungkin yang paling besar, mengambil perhatian, tenaga, waktu dan biaya yang sangat besar dalam pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Sebetulnya permasalahan tentang orang-orang yang murtad ini sudah diindikasikan, sudah tersirat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa saja yartadda, yang murtad di antara kalian, minkum. Berarti ayat ini menyebutkan atau tersirat di dalamnya bahwa kelak orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang murtad. Dan ternyata benar. Dan ini membuktikan mukjizat Al-Qur'an. Dia mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan itu bakal terjadi dan ternyata terjadi. Mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, yaitu agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang
mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan ini adalah para sahabat. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan siapa? Teman-temannya yang istiqomah, konsisten dalam agama Islam dan dakwahnya. Ciri-cirinya bagaimana? Ya tadi, pertama mereka itu mencintai Allah. Yang kedua, wa yuhibbunahu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah dan dicintai Allah bagaimana caranya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, contohlah aku, taatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Tolak ukurnya cuma itu. Sifat berikutnya adillatin alal mu'minin. Mereka itu rendah hati, lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Aizzatin alal kafirin, tegas, keras terhadap orang kafir. Jangan dibalik. Sama orang kafir lemah lembut, rangkul-rangkulan, sama sesama muslim malah garang, malah keras, malah galak, malah bermusuhan. Ciri berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut cacian orang yang mencaci, cemoohan orang yang mencemooh, hinaan orang yang menghina. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Nah, ini secara tersirat bahwa ada di antara umat Islam ini yang murtad. Yang dibahas di sejarahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, dia yang paling banyak memerangi orang-orang yang murtad. Nanti kita bahas tentang murtad itu bagaimana. Tapi sebelumnya, yang murtad dari orang-orang yang beriman itu adalah ada beberapa golongan, ada beberapa kabilah, ada beberapa suku, dan ada perorangan. Ada suku dan ada perorangan. Disebutkan sejak zaman Nabi ada beberapa suku yang murtad. Kalau perorangan jelas ada. Ini menjadi asbabun nuzul dari salah satu contohnya itu menjadi asbabun nuzul dari 2 ayat di surah An-Nisa. Yang pertama ini kemarin saya sampaikan di khutbah saya bulan kemarin. Surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban adima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'addalahu adzaban alima, dipersiapkan baginya adab yang sangat pedih. Ini asbabun nuzulnya, ada orang Ansor beriman namanya Miqyas bin Sobabah. Dia punya saudaranya terbunuh oleh orang lain. Maka orang yang membunuh ini dikenakan denda diat. Dan siapa Miqyas bin Sobabah ini menerima diat itu, berarti dia ridho bahwa dia tidak menjalankan qisas tapi menerima diat. Diat zaman dulu mungkin sampai sekarang masih 100 ekor onta. Sangat mahal. Ketika selesai
diatnya dibayarkan, dia terima diatnya, dendanya saudaranya yang terbunuh ini, dia terima diatnya, dia kuasai. Tiba-tiba setelah dia terima diat, dia membunuh orang yang pelaku pembunuhan saudaranya. Sudah menerima diat, orang yang yang membunuh saudaranya justru dibalas dendam, dibunuh lagi. Padahal harusnya itu sudah selesai urusan. Maka ya ini ancamannya. Barang siapa seseorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ancamannya 5, neraka jahanam, kekal di dalamnya, dimurkai oleh Allah, kemudian dilaknat dan disiapkan baginya azab yang sangat pedih. Nah, Mikyas bin Sobaba ini tahu vonisnya, hukumannya mati. Bahkan karena cerita dari siapa Mikyas bin Sobaba ini, ada sebagian ulama yang berpendapat nggak ada tobatnya karena dia sudah keterlaluan. Hukum Islam sudah ditegakkan tapi dia mencederai hukum itu, melampaui atau melangkahi hukum itu. Jadi dia dihukum mati. Tapi karena dia tidak terima, dia lari, minggat, kabur ke Mekah. Kan ini kejadian di Madinah. Maka dia lari minggat ke Mekah, bergabung dengan kafir Quraisy, murtad. Dulu kan Islam, karena dia berbuat jahat, divonis hukum mati, dia nggak terima, dia kabur, bergabung dengan kafir Quraisy, murtad. Kapan dia dieksekusi? Dieksekusi ketika Fathu Mekah. Dia dieksekusi di Fathu Mekah. Ini cerita pertama, Mikyas bin Sobaba. Cerita yang kedua sama di maksudnya sama di surah An-Nisa. Ini 112. Sebenarnya ini satu rangkaian, tapi poin utamanya diantaranya di ayat 112. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Barang siapa yang melakukan suatu kesalahan atau dosa, kemudian dia tidak mau dijerat dengan hukuman, dia melemparkan kesalahannya itu kepada orang lain yang tidak bersalah. Kemudian yarmi bihi bari'an faqad ihtamala, maka sungguh dia telah memikul buhtanan, suatu kebohongan yang besar, suatu dosa yang besar, wa isman, dan dosa yang sangat nyata. Ini asbabun nuzulnya, ada seseorang, nah ini kaumnya orang munafik. Ini berkaitan dengan orang munafik. Orangnya beriman, namanya Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah bin Ubairik itu punya penyakit suka mencuri. Dia mencuri baju besi. Baju besi kan mahal, baju perang. Ternyata baju besi itu disimpannya oleh pemiliknya itu di penyimpanan gandum, tepung. Supaya tidak ketahuan dia curi baju besi itu, otomatis kan jejaknya berceceran, ada bekas gandumnya. Supaya tidak ketahuan, dia titipkan baju besi itu kepada seorang Yahudi. Dianya yang mencuri seorang Muslim, mukmin. Kemudian supaya dia tidak dijadikan tertuduh, terdakwa, tersangka, dia titipkan kepada seorang Yahudi, namanya Zaid As-Samin. Jelas Yahudi ini kafir atau tidak beragama Islam. Ketika diselidiki, orang sudah curiga bahwa yang mencuri ini Tu'mah bin Ubairik. Ketika diinterogasi, ditanyai, karena dia ibaratnya yang tahu tempatnya, dia tidak ngaku, bersumpah-sumpah, saya nggak mencurinya, sama sekali saya nggak mencurinya. Boleh periksa, diperiksa di rumahnya nggak ketemu. Nah, ketika dilacak dari jejaknya tepung ini, maka sampailah ke rumahnya Zaid As-Samin. Maka diinterogasi di situ. Ketika ketemu di situ, maka yang jadi tersangka adalah Zaid As-Samin, seorang Yahudi, tidak beragama Islam.
Maka Nabi SAW cenderung untuk menyalahkan orang Yahudi ini. Tapi ternyata turun wahyu yang memberikan kebenaran bahwa tersangkanya bukan Yahudi tersebut, karena ini adalah tipu daya dari Tu'mah. Yahudi ini ketika diinterogasi, dia mengatakan, saya cuma dititipi oleh Tu'mah bin Ubairik. Saya katanya disuruh nyimpan, ya tak simpan. Tapi Tu'mah dengan bersumpah-sumpah, ini dia diindikasikan munafik. Bersumpah-sumpah, saya tidak mencuri, saya tidak mengambil, nggak ada ini saksinya, nggak ada buktinya. Bahkan kaumnya, ada yang mengatakan kaumnya ini dari golongan munafik, membelanya. Ya Rasulullah, kenapa kamu lebih membela orang Yahudi? Harusnya kamu lebih membela umat Islam, orang Islam. Maka hampir-hampir saja Nabi memutuskan yang bersalah Yahudi. Tapi ternyata turun ayat ini. Setelah ternyata divonis bersalah, siapa? Tu'mah bin Ubairik ini, karena baju besi itu mahal, sudah memenuhi nisab, maka hukumannya potong tangan. Ditunggu untuk divonis eksekusi potong tangan, ternyata Tu'mah bin Ubairik sama kayak siapa? Miqyas bin Sobabah, lari ke Mekah. Kejadiannya di Madinah, dia lari ke Mekah, bergabung dengan orang kafir Quraisy, murtad. Ini lebih parah. Kalau yang tadi dieksekusi, ini enggak. Penyakit mencurinya, kalau zaman sekarang kan namanya kleptomania. Nah, dia masih melakukan kejahatan pencuriannya itu ketika di Mekah. Ketika sedang mencuri, ternyata rumah yang dia curi itu rumahnya sudah tua, temboknya roboh, nimpa dia mati ketika sedang mencuri. Naudzubillah min dzalik. Ini dua personal yang murtad di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Kemudian ada beberapa golongan yang murtad. Jadi pembahasannya ini agak panjang karena akan dibahas satu persatu. Ada beberapa kabilah. Di zaman Nabi itu ada 3, Banu Mudlij. Nah, pemimpinnya Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad ini sama-sama kayak Musailamah nanti. Dia mengaku Nabi. Dia murtad sejak zaman Nabi. Ini kebanyakan yang model begini ini daerah selatan. Jadi dia di Yaman. Mengaku sebagai Nabi, kemudian murtad, dan kabilahnya semua mengikuti dia, murtad. Nanti akan kita bahas bagaimana Abu Bakar memeranginya. Murtadnya ketika zaman Nabi, tapi pembasmiannya mereka diperanginya ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ini di zaman Nabi. Yang kedua, yaitu tadi yang saya sebutkan, sama-sama mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah, dari Banu Hanifah. Sama. Ini dari Yamamah. Jadi sekitar daerah Riyadh kalau zaman sekarang katanya. Nah, yang ketiga yaitu dari Banu Asad, pemimpinnya Tulaihah bin Khuwailid. Nah, sama, tiga-tiganya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Cuman yang ketiga ini, siapa? Tulaihah bin Khuwailid ini diperangi Abu Bakar As-Siddiq, nanti dia kalah. Dulunya dia itu masuk Islam, kemudian murtad, memimpin kaumnya murtad, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia lari ke Syam, kalah. Ketika diperangi kalah, lari ke Syam. Tapi ternyata endingnya dia tobat. Dia masuk Islam lagi dan baik keislamannya. Di zaman Umar bin Khattab. Nah, ini zaman Nabi. Tapi berlanjut, tiga-tiga itu kejadiannya di zaman Nabi permulaannya. Tapi nanti penanganannya kepada mereka itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Maka PR-nya Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali. Nah, kemudian yang 7 kabilah ini murtadnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ada kabilah Ghatafan. Ghatafan ini sekitar Madinah, tapi ke arah utara. Berarti Khaybar. Khaybar itu antara Madinah dengan Syam di utara. Misalnya ini Madinah, ke utara sininya Syam, ini pertengahannya atau lebih dekatnya ke sini adalah
Khaybar. Nah, ini Ghatafan itu sekitar Madinah yang melingkupi Madinah, dekat dengan Khaybar. Nah, itu dulu Ghatafan ini juga ikut tentara Ahzab yang memerangi Madinah. Tapi setelah kalah, mereka masuk Islam. Tapi buru-buru ketika Nabi SAW wafat, mereka orang yang buru-buru pertama murtad dari agama Islam. Kemudian yang kedua, yang ini yang kejadiannya ketika setelah Nabi wafat, mereka pada murtad, yaitu kabilah Fazarah dari kaumnya Uyainah bin Hisn. Kemudian yang ketiga Bani Sulaim, kaumnya Fuja'ah Abdu Yalail. Ini daerah Taif atau yang lain. Yang keempat Banu Yarbu, kaumnya Malik bin Nuwairah. Ini nanti disebutkan sejarahnya secara rinci. Kemudian sebagian dari kabilah Tamim, pemimpinnya perempuan, Sajah bintu Al-Mudhir, tapi ada yang menyebutkan Sajah bintu Al-Haris. Nanti kita lihat kenapa, apa sih sebab-sebab mereka murtad ini. Sajah ini dukun yang ngaku nabi tapi perempuan. Endingnya dia nikah sama Musailamah Al-Kadzab, nabi perempuan nikah sama nabi laki-laki. Nabi semuanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang keenam yaitu dari Bani Kindah, kaumnya Al-As'af bin Qais. Yang ketujuh Bani Bakar bin Wa'il Al-Hatim bin Zaid. Ini tujuh di zaman Abu Bakar murtad. Ditambah tadi 3 tadi, berarti 10 yang ditangani oleh Abu Bakar, mungkin lebih. Tapi tidak itu saja, di zamannya Umar bin Khattab itu ada satu kabilah juga yang murtad, yaitu di zaman Umar bin Khattab itu ada namanya seorang Jabalah bin Al-Aiham Al-Ghassani, raja atau pemimpin kaum atau kepala suku. Kemudian masuk Islam. Umroh, melaksanakan umroh di Mekah. Yang namanya Islam, ketika orang masuk Islam kan setara, siapa saja itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah umroh di Mekah, tawaf, karena dia raja atau kepala suku, bajunya kan gamis yang lebar, yang panjang. Bajunya keinjek sama orang lain yang tawaf. Dia nggak terima, orangnya itu dihajar, dipukuli atau ditampar sampai terluka. Orang yang nggak terima dipukuli seperti itu, dia sama-sama tawaf, kita kan sama orang Islam, kok sampai saya dianiaya di depan Ka'bah sendiri. Orangnya lapor kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memutuskan hukuman. Dia kan terkenal adil, tegas. Ya udah, hukumannya kisos. Kamu melukai dia, ya kamu dihajar, dikisos sebagaimana kamu melukai orang yang kamu aniaya. Nah, siapa Jabalah bin Aiham Al-Ghassani ini mengiyakan atau menerima hukuman bahwa dia akan dikisos. Tapi dia tidak terima, mau diperlakukan seperti itu. Saya itu raja, saya itu kepala suku, kok disamakan sama rakyat jelata. Maka dia lari. Nah, dia lari ke Syam. Kemudian murtad juga. Ini di zaman Umar bin Khattab. Nah ini kabilah-kabilah yang murtad. Tadi 3 di zaman Nabi, 7 di zaman Abu Bakar, berarti 10 ini yang ditangani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang 1 di zaman Umar bin Khattab. Di antara sebab dari mereka ini murtad, yaitu yang pertama, keimanannya ini belum menancap atau tertanam mendalam, kokoh dalam hati mereka. Biasanya orang-orang yang murtad itu ya tadi, keimanannya tidak kokoh atau baru-baru masuk Islam. Masuk Islamnya belakangan. Kayak Ghatafan itu pokoknya masuk Islamnya itu belakangan. Menjelang Nabi SAW wafat, ketika Islam sudah menang, sudah ada Fathu Mekah, sudah menaklukkan negara-negara
Arab, kabilah-kabilah Arab. Mereka baru masuk Islam dan keislamannya, akidahnya belum tertanam dengan kokoh. Yang kedua, di antara penyebabnya adalah fanatisme kesukuan. Jadi mereka ketika Nabi SAW masih hidup, ya masuk Islam. Karena negara Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW berhasil menunjukkan kekuatannya, mendominasi kabilah-kabilah Arab. Tapi ketika Nabi wafat, mereka nggak mau dipimpin oleh kaum yang lain. Maka terjadi fanatisme kesukuan. Ya lebih baik saya dipimpin oleh kaum sendiri. Seperti salah satu ucapan yang diucapkan oleh pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab itu pengen menyaingi Nabi SAW. Bahkan nanti kirim surat segala. Nabi kirim surat sesama Nabi untuk tidak saling mengganggu. Salah satu pengikutnya itu sadar Musailamah ini nggak ada apa-apanya, dia pembohong, nggak jelas bohong. Dia berkata, asyhadu annaka kadzdzab. Saya itu tahu, saya bersaksi kamu itu pembohong, Musailamah. Wa anna Muhammadan shadiq, bahwa Nabi Muhammad itu yang benar. Tapi dia mengikuti Musailamah. Walakin kadzdzaba Rabi'ah ahabbu ilaina min shadiqi Mudhar. Tapi saya bohong-bohongnya Bani Rabi'ah, yaitu kabilahnya Musailamah ini, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada jujur tapi kabilahnya Bani Mudhar. Pokoknya kalau suku kita tak bela, benar atau salah, salah pun tak bela, untuk melawan yang benar karena sesama sukunya. Fanatisme kesukuan. Yang ketiga di antara penyebab orang-orang ini murtad, yaitu ya termasuk umur jahiliyah tadi, kebodohan yang melingkupi mereka. Kebodohan. Makanya orang-orang Arab, orang-orang Badui ini kan ketika masuk Islam itu merasa bangga bukan untuk mendapat kebenaran, seakan-akan telah berjasa kepada orang yang sebelumnya. Ibaratnya kami sudah masuk Islam, kami mau dapat apa? Kan kami sudah membelamu atau mendukungmu, ibaratnya seperti itu. Maka disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami sudah beriman. Dapat apa kami kalau beriman ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, qul lam tu'minu, katakanlah kalian, katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kalian itu baru masuk Islam. Iman itu belum menancap di dada kalian. Kalian merasa berjasa dengan masuk Islamnya kalian, padahal justru kalian masuk Islam itu justru mendapat anugerah yang sangat besar, bukan memberi anugerah kepada orang yang duluan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tetapi sesungguhnya keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Kemudian di antara sebab murtadnya orang-orang itu adalah dhaful fahmi lil Islam. Mereka masih lemah pemahamannya dalam syariat Islam, dalam akidah agama Islam. Makanya ketika lewat suatu tempat, Nabi memimpin peperangan, melewati suatu tempat ada pohon besar, di situ orang-orang jahiliyah itu menggantung senjatanya. Lah mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat. Ya Rasulullah, lah kita dibikinin sih pohon yang kayak gitu, datu anwat, ya, yang bisa membawa keramat, keberkahan. Kalau senjata kita digantung situ jadi sakti, bisa mengalahkan siapa saja. Karena orang-orang jahiliyah punya kebiasaan seperti itu. Jadi masih lemah imannya, pemahaman akidahnya, pemahaman tentang
syariat Islam. Yang kemudian selanjutnya sebab-sebab kemurtatan orang-orang tersebut adalah pengen menjadi pemimpin. Sebenarnya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab yang tadi menjadi mengaku-ngaku sebagai nabi tadi, itu sebetulnya poinnya itu mereka ya pengen jadi pemimpin, pengen punya pengikut, pengen menjadi orang yang menguasai suatu qabilah. Nah, selanjutnya penyebabnya adalah perdukunan, sihir yang masih mereka lakukan. Musailamah itu ya dukun juga. Yang tadi siapa? Yang perempuan itu siapa namanya? Sajjah itu sama, dukun juga, tukang sihir, tukang ramal juga. Lalu tiba-tiba mengaku sebagai nabi. Yang selanjutnya termasuk dari sebab-sebab murtadnya orang-orang tersebut adalah luasnya kekuasaan Islam yang bertambah semakin banyak, semakin luas, yang belum bisa terkontrol dengan baik. Sampai ke Yaman, sampai ke utara, sampai ke Khaybar, sampai ke mendekati Irak, itu ke Bahrain. Nah, luasnya kekuasaan umat Islam, daulah Islamiyah, tapi belum mendapat kontrol yang bagus. Maka ketika Nabi SAW wafat, maka banyak di antara mereka yang murtad. Yang terakhir adalah bahwa sebabnya adalah sebab dari luar, yaitu ada pengaruh dari orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Mereka punya pengaruh kekuasaan. Jadi sebabnya kadang-kadang bukan masalah akidah, tapi kadang-kadang masalah politik, masalah kekuasaan. Karena pengaruh dari orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Nah, mereka karena di negara yang berbatasan dengan mereka, mereka murtad. Nah, sebetulnya murtad yang akan kita bahas ini adalah apa sih yang dimaksud dengan murtad ini? Murtad adalah orang yang kafir setelah dia masuk Islam, setelah dia beriman. Hukumnya murtad dalam agama Islam itu lebih berat dari sekedar orang yang kafir. Kalau orang dari dulu kafir gak ada masalah, bahkan kita bermuamalah dengan mereka gak ada masalah, berdagang dengan mereka, kerjasama gak ada masalah kalau bukan urusan agama. Tapi hukuman bagi orang yang murtad ini sangat berat. Dalam riwayat, murtad ini diberi tenggat cuma 3 hari untuk diberi penjelasan, diajak dialog, ditawari untuk masuk Islam lagi. Apa yang dia keluhkan dari agama Islam silahkan dia keluarkan. Kita jawab dengan dalil yang kuat bahwa agama Islam ini tidak seperti yang dia tuduhkan. Selama 3 hari, kalau dia mau balik lagi, dinasehati, mau masuk Islam lagi, sudah, kita terima keislamannya. Tapi kalau setelah dinasehati, rentang 3 hari, dia tetap tidak mau balik lagi ke agama Islam, ya sudah, hukumnya murtad itu dibunuh. Karena agama Islam ini kan menjaga 5 hal. Menjaga maqasidus syariah itu kan menjaga nyawa. Yang tadi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha. Menjaga nyawa, hak hidup manusia. Menjaga harta, sehingga orang itu hartanya dihormati, hak pribadinya dihormati, kepemilikan pribadinya dihormati. Yang ini menjaga agama, supaya agama ini tidak dibuat main-main. Sebentar masuk Islam, besoknya masuk Kristen, besoknya masuk Hindu, besoknya masuk semua agama dia jelajahi. Gak ada kehormatannya dari situ. Yang keempat, menjaga akal sehat.
Makanya khamr, minuman keras, narkoba itu diharamkan karena merusak akal. Yang kelima, menjaga nasab keturunan, melarang zina, bahwa manusia itu tidak sama dengan binatang, dengan hewan. Kalau dibebaskan orang berzina, berbuat semaunya, maka apa bedanya manusia dengan binatang? Nah, kita jeda sebentar, adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan murtad ini, yang tadi itu orang yang sudah masuk Islam kemudian balik lagi menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Tapi yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ini ada dua macam. Yang pertama tadi, yang definisi pertama, yaitu sudah masuk Islam kemudian kafir totalitas, gak beriman sama sekali, yaitu menjadi pengikut nabi-nabi palsu itu tadi, atau balik ke agamanya dulu yang jahiliyah, musyrik, menyembah berhala. Ini yang pertama. Yang kedua, murtadnya adalah membatalkan atau tidak mengakui sebagian dari syariat Islam. Dan ini juga banyak yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang dihadapi adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini orang-orang yang murtad tadi. Penyebabnya. Kemudian dalam mengatasi atau solusi dalam menghadapi orang-orang yang murtad tadi, Abu Bakar As-Siddiq sampai mengirim atau mempersiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Ada 11 satuan pasukan yang dikirim oleh atau diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq selama peperangan menghadapi orang-orang yang murtad ini. Di antaranya yang pertama, ini yang menjadi terkenal, pedang Allah, yaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nanti dia memerangi beberapa kaum yang murtad tadi, memerangi Tulaikha bin Khuwailid Al-Asadi dari Bani Asad tadi, kemudian Malik bin Wairah tadi, kemudian sampai Musailamah Al-Kadzab tadi di Yamamah. Ini siapa? Khalid bin Al-Walid. Yang kedua dan ketiga ini dua pemimpinnya, yaitu nomor 2 dan ketiga, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal itu anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu berapa sih kejamnya? Orang paling jahat, sampai ada yang mengatakan Fir'aunnya zaman Nabi. Karena kemanapun Nabi berdakwah, pasti dia yang menghalanginya. Apapun rencana jahat orang kafir Quraisy, idenya dari Abu Jahal. Ide untuk membunuh Nabi ketika Nabi mau pergi hijrah itu idenya dari Abu Jahal. Ide untuk menghalangi Nabi setiap Nabi berdakwah itu Abu Jahal. Ikrimah ini ketika Fathu Mekah dia melarikan diri. Dia kan masih belum masuk Islam. Tahun 8 Hijriah Fathu Mekah, dia melarikan diri dari Mekah. Tapi ternyata setelah melarikan diri dia balik lagi dan masuk Islam dan menjadi baik keislamannya. Maka dia salah satu pemimpin tentara umat Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Ikrimah bin Abu Jahal, sahabat. Maka definisi sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi, menjumpai Nabi, ya, dan beriman kepada Nabi sampai meninggal dunia.
Jadi orang yang model kayak tadi, orang yang menjumpai Nabi, ketemu Nabi masih dalam keadaan masih hidup dan masuk Islam, tapi endingnya dia tidak masuk Islam, dia endingnya murtad, ya bukan sahabat. Sahabat itu ya orang yang ketemu Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan sampai akhir hayatnya dia tidak murtad, tetap beriman. Tapi ada lagi yang mengatakan apakah anak kecil yang misalnya umur 3 tahun itu ketemu Nabi, apakah dia masih dianggap sahabat atau tidak? Baru di situ ada ikhtilaf. Kenapa? Karena yang dianggap sahabat yaitu orangnya sudah berakal, sudah bisa menangkap, menggunakan akalnya itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mendapati ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tadi berarti dari Surahbil bin Hasanah. Sama, ini dua-duanya ini dikirim untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, tapi dua-duanya kalah. Menangnya ketika datang siapa? Khalid bin Walid. Ini peperangan yang sangat mengorbankan karena banyak penghafal Al-Qur'an yang wafat, yang mati syahid ketika melawan Musailamah Al-Kadzab. Ternyata pembela kebatilan itu ya kadang-kadang kuat juga, fanatik juga, kadang-kadang mati-matian juga. Buktinya untuk mengalahkannya butuh 3 pasukan. Ikrimah tidak sanggup, masih belum bisa mengalahkan, datang lagi bantuan Surahbil bin Hasanah, belum bisa juga, sampai datang siapa? Khalid bin Al-Walid, dan korbannya banyak. Walaupun di sana lebih banyak lagi siapa? Korban di sisi Musailamah Al-Kadzab. Yang keempat adalah dipimpin oleh Amr bin As. Ini kepada Juma' Qudha'ah dan Wadi'ah dan Al-Haris. Ini ke arah utara barat dari negara Saudi, berarti utara dan baratnya. Yang kelima Khalid bin Sa'id bin Al-As. Dia berperang melawan Masyarif Asy-Syam, dia ke arah Syam, ke arah utara. Yang keenam Turaifah bin Hajiz. Ini yang memerangi Bani Sulaim. Nah, kemudian yang ketujuh Al-Ala bin Al-Hadrami. Ini ke Bahrain. Jadi orang-orang yang murtad di Bahrain ini dikirim pasukan dipimpin oleh Al-Ala bin Al-Hadrami. Kedelapan Hudzaifah bin Mihsan Al-Ghalfani, Kediba wa Sohar dan Uman. Jadi ya Oman, negara-negara atau daerah sekitar Jazirah Arab. 9 Arfajah bin Harthamah ila Mahroh dan Hadramaut ke Yaman. Yang ke-10 Muhajir bin Abi Umayyah. Nah, ini kepada yang pertama ini, kepada Al-Aswad Al-Ansi, daerah Yaman. Yang ke-11 Suwaid bin Muqarrin ke Tihamah, daerah Yaman juga ke selatan. Ini yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad. Nah, ini tentara-tentara yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin satu saja yang akan kita bahas, yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu tentang salah satu dari kabilah yang murtad ini. Dan satu ini adalah yang pertama tadi, yaitu Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, yang murtad tadi. Murtadnya di zaman Nabi dan diperangi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Aswad ini namanya Abhalah bin Ka'ab bin Ghaus bin Sa'ab bin Malik Al-Ans dari Yaman.
Ketika Nabi SAW itu sudah menang di Madinah, maka sebetulnya Yaman itu dari dulu, Yaman itu hubungannya adalah kekuasaannya dengan Kisra. Kisra itu Persia, dengan Iran. Sampai sekarang Yaman itu ribut, Yaman itu perang gara-gara Syiah yang didukung oleh Persia, oleh Iran. Nah, di sana awalnya penduduk Yaman yang dihuni siapa oleh Al-Aswad ini, ketika Nabi menang, maka mereka beriman. Pemimpinnya adalah Badam. Ketika Nabi SAW kemudian Badam ini wafat, kemudian ketika Nabi SAW ini wafat, maka orang-orang di Yaman ini setelah peninggalan siapa Badam ini, mereka murtad sebagiannya, yaitu dipimpin oleh siapa Al-Aswad Al-Ansi ini. Nah, kemudian dia punya hubungan dengan orang Nasrani. Kan dulu Kisra dan ini kan agamanya juga ada yang Nasrani. Kemudian siapa Al-Aswad ini, kabarnya bahwa dia murtad dan mengaku sebagai nabi itu sampai ketika Nabi SAW itu masih hidup. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, mengutusnya untuk memerangi Al-Aswad Al-Ansi ini. Maka Mu'adz bin Jabal yang berangkat ke sana, kemudian memerangi siapa Al-Aswad bil Ansi ini, dan kemudian terjadilah peperangan di antara mereka. Dan akhirnya endingnya orang-orang yang murtad di daerah Yaman ini bisa dipadamkan pemberontakan orang-orang yang murtad dan kembali kepada agama Islam. Nah, inilah salah satu peperangan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq, selesainya di zaman Abu Bakar As-Siddiq untuk memadamkan pemberontakan orang-orang yang murtad. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan membahas masih tentang kabilah-kabilah yang murtad ini, bagaimana mereka diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Hal min soal. Apakah ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Ini 3 pertanyaan, tapi mungkin jawabnya satu. Yang pertama, ya kenapa Romawi itu diperangi? Yang keduanya, cara pemilihan daerah yang mau diperangi orang kafir sama Nabi bersama sahabat. Terus kapan berakhirnya memerangi orang kafir itu? Jadi sebetulnya itu ada tahapan. Setiap Abu Bakar mau memerangi, jadi ketika Nabi SAW sudah Fathu Mekah, itu kan fasenya ketika kekuasaan Islam itu sudah ibaratnya mendominasi di kabilah Arab. Nabi itu kan mengirim utusan, mengirim surat-surat ke negara-negara yang ada di tetangganya. Jadi dikirim untuk ditawarkan untuk masuk Islam, atau membayar jizyah. Kalau tidak berarti diperangi. Nah, itu prosesnya. Sama seperti peperangan menghadapi orang-orang murtad tadi. Sebetulnya Abu Bakar As-Siddiq sebelum memerangi mereka itu mengirim surat keputusan. Wahai penduduk sekitar Arab, baik yang murtad atau yang tidak murtad, kalian yang murtad tadi diberi tenggat tadi, dimohon untuk kembali kepada agama Islam.
Kalau tidak, maka keputusan dari kami akan mengirim pasukan untuk memerangi kalian. Jadi ada prosesnya. Jadi Nabi memerangi negara-negara itu hanya semata-mata untuk mewujudkan keadilan. 5 maqasid tadi, menghormati nyawa, menghormati agama, menghormati harta, menghormati akal, menghormati nasab, itu Islam ingin mewujudkan itu. Kemudian menawarkan kepada negara-negara yang tetangga tadi. Ketika tidak diterima, berarti kalian harus tunduk dengan negara Islam, membayar jizyah. Kalau tidak, diperangi. Kemudian tadi berakhirnya, sebetulnya kalau berakhirnya ya sampai sahabat pun di khalifah yang arba'ah ini, khulafa rasyidun itu kan mereka masih perluasan, masih ingin menyebarkan agama Islam ini ke seluruh dunia. Maka itu masih terjadi. Nah, yang terakhir tadi untuk pertanyaan terakhir tadi? Kayaknya sudah terjawab. Jawab semua. Wallahu taala alam. Nah. Jadi itu ya karena akhir-akhir Nabi SAW itu, akhir hayatnya itu kan Islam sudah menang. Jadi banyak orang-orang itu masuk Islam. Maka turunlah ayat idza jaa nasrullahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika kemenangan sudah datang, sudah diperoleh, dan manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bondong-bondong semuanya masuk Islam. Tapi akidahnya belum kuat. Tetapi kontrolnya belum mencapai ke sana. Lokasinya yang sudah jauh, belum ada yang mengontrol. Nah, kemudian ketika Nabi wafat, orang-orang yang pinggiran seperti ini ya banyak yang murtad. Bahkan ada yang mengatakan hanya 3 daerah yang ketika Nabi wafat mereka masih istiqomah dengan keimanannya. Mekah, Madinah, kemudian sebagian Taif atau Bahrain. Yang lain itu mayoritas semuanya murtad. Makanya PR besarnya Abu Bakar As-Siddiq itu yang awal tadi mengirim Usama bin Zaid, yang kedua adalah memerangi orang-orang yang murtad. Murtad itu tadi definisinya totalitas mereka keluar dari agama Islam atau membatalkan, tidak mengakui beberapa atau sebagian atau salah satu pokok pondasi agama Islam. Itu kan untuk menjaga agama, kemurnian agama. Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.